Oke, jika sudah terbuka untuk aplikasinya, tampilan awal seperti ini. Ini adalah di menu database. Jadi kalian klik untuk menu database, kalian harus membuat database baru dulu. Ini untuk tutorial paling awal kita untuk melakukan bukti potong ya. Ini ada dua, ini database PTKO, ini sudah saya buat tadi ya. Ini untuk yang atasnya ini bawaan dari aplikasi yang baru diinstal, ini sudah ada ya. Jadi kita buat untuk database-nya dulu. Untuk cara buat database, kalian lihat dulu ini untuk foldernya ini tersimpan di mana. Ini ada di data C, di program file, data C, program file. Jadi kita menuju ke folder di mana tempat kalian install itu ada di sini. Oke, langsung kita buka untuk foldernya, kita pilih DB, data C, program file, DJP, SPT, masa 21. Oke, langsung ketemu untuk folder DB nya. Langsung kita buka untuk folder DB kosong. Saya hapus dulu, ada file yang serupa. Kita buka untuk folder DB kosong, kita pilih yang atas, kita copy, pastekan di luar dari folder DB kosong. Kita pastekan di sini di folder DB. Oke, setelah itu kita kasih nama ya. Kita kasih nama, misalkan PT Angin Ribut. Oke, sudah ada. Kita sudah buat untuk database-nya. Kita langsung masuk ke aplikasi ESPT21. Masuk ke menu database, pilih database. Sini sudah ada ya. Sudah masuk untuk database-nya, nama PT Angin Ribut. Kita pilih DB. Oke, untuk username administrator password 123. Ini mungkin salah semua ya, tapi ini adalah login database di aplikasi SPT. Langsung kita masukkan untuk NPWP perusahaan. Ini saya contohkan saja. Oke, setelah di input NPWP perusahaan PT Angin Ribut, sudah berhasil, langsung diarahkan untuk profil wajib pajak. Untuk namanya ini gunakan nama perusahaan CP atau PT nya, karena saya sudah membuat nama Angin Ribut. Untuk alamatnya misalnya apa ya, misalnya Cikarang, alamat lengkap ini ya. Ini hanya contoh saja. Untuk nomornya, lalu untuk alamat emailnya, lalu di sini NPWP penanda tangan. Ini beda ya, untuk NPWP yang ada di atas ini dengan NPWP penanda tangan. Ini biasanya menggunakan NPWP direksinya atau direktur dari perusahaan. Oke, untuk nama penanda tangan, misalkan Samin. NPWP kuasa dan nama kuasa ini dikosongkan saja, karena ini adalah yang menggantikan dari bagian NPWP penanda tangan dari bagian direkturnya. Langsung disimpan.
Ini nggak usah dicentang, langsung simpan saja. Oke, langsung berhasil. Langsung kita membuat untuk bukti potong ya. Pada menu pilih SPT, kita buat SPT baru. Masukkan masa SPT. Nah, di sini untuk bulannya tentunya di bulan Desember ya. Nah, kita membuat bukti potong PPh 21 Oke, Desember 2022 untuk SPT tahunan ya. Buat SPT. Oke, setelah buat SPT, lalu pilih menu isi SPT. Langsung masuk ke daftar bukti potong A1. Oke, di sini masih kosong untuk SPT karyawan. Lalu kita untuk ke menu baru. Di sini ada menu baru. Oke, di sini sudah ada nomor bukti potong. Di sini ada tanggal. Ini kan masih tanggal 4 Agustus ya, 2022. Anggap saja ini tanggal akhir Desember. Di sini masa Januari sampai bulan Desember. Sebelum di sini ada nomor NPWP karyawan. Misalnya saya isikan. Nah, jika kalian melihat ada tampilan error seperti ini harus ada yang diupdate. Di sini ada keterangan data tidak ada ya, di baris atau di kolom. Sebelum buat SPT, kalian di sini cek dulu ya. Cek di referensi, lalu pilih tarif PTKP. Sini udah ada bawaan dari aplikasi ini hanya sampai 2020. Ini update-nya dari tahun 2000 sampai 2020. Sedangkan ini tahun 2022. Jadi kita rubah dulu ya. Ini rubah dulu. Kita ubah dulu ya. Nah, yang diubah hanyalah 2022. Yang lainnya tidak diubah karena 2022 saya cek masih PTKP 54 juta. Langsung simpan. Oke, langsung kita close. Lalu kita masuk lagi ke isi SPT. Isi SPT daftar bukti potong A1. Kita buat baru. Lalu di sini untuk tanggalnya 30 Desember 2022. Oke, langsung kita isikan untuk nomor NPWP karyawan. Di bawahnya ada nik karyawan. Ya, ini hanya contoh saja ya untuk nicknya dan NPWP semuanya ini saya ngasal. Misalnya namanya Akbar. Alamat dari karyawan misalnya Karawang. Oke, laki-laki tidak kawin, misalnya kawin. Nah, misalnya kawin anak 1 misalnya. Jika kalian belum kawin, di sini pilih tidak kawin. Nama jabatan misalnya operator. Oke, setelah isi data identitas penerima penghasilan yang dipotong, masuk ke bagian B1 rincian penghasilan. Oke, hanya beberapa saja yang kalian isi ya. Ini untuk poin 1, ini penghasilan bruto ini dalam setahun. Saya contohkan untuk 1 tahun penghasilan bruto 60 juta. Ini di atas PTKP ya.
Oke, langsung kita masuk ke tunjangan lainnya, misalnya uang lembur atau yang lainnya. Sini dan misalkan 1 tahun lemburnya ada berapa juta gitu ya, 20 juta misalnya. Data ini yang hanya tahu hanya HRD ya, bagian HRD. Ini saya hanya mengira-mengira saja. Lalu di sini yang kita isi selanjutnya ada di premi asuransi, dibayar pemberi kerja. Misalkan dalam setahun 3 juta. Lalu masuk ke bagian kantin bonus, gratifikasi jasa produksi dan THR. Oke, misalnya di sini totalnya dalam setahun 15 juta. Oke, hanya itu saja yang diisi. Langsung kita lihat. Di sini ada menu B2 penghitungan PPh. Ini bisa kalian baca sendiri. Nanti akan disetorkan. Ini dalam setahun ya. Ini bukti potongnya dalam setahun itu jumlahnya 650.000 ya. 650.000 yang disetorkan untuk pajak dalam 1 tahun. Oke, bagian C di sini ada identitas pemotong. Langsung disimpan. Oke, setelah membuat SPT bukti potong, di sini akan tampil. Jika kalian ada beberapa karyawan, di sini kalian tinggal klik baru. Misalnya ada 100 karyawan di sini. Manual kalian isi seperti yang tadi saya contohkan. Oke, di sini ada penghasilan bruto dan di sini adalah 650.000 yang harus disetorkan. Ini dalam setahun ya. Bagaimana kita untuk melihat bukti potongnya ya? Kita masuk ke menu cetak bukti potong, langsung masuk ke menu 1721A1. Ini formulir bukti potong yang sudah kita buat. Ini kita centang, langsung pilih menu cetak. Oke, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah bukti potong dalam 1 tahun, yaitu bukti potong pasal 21. Ini dalam setahun yang akan nantinya diberikan kepada karyawan ya. Sini ada lembar 1 untuk penerima penghasilan, lembar kedua untuk pemotong. Sini nanti akan ditandatangani dan distempel oleh pihak perusahaan, yaitu dari direkturnya ini, Pak Samin. Oke, langkah selanjutnya kita menuju kepada pembayaran atau penyetoran. Ini kita buat dulu untuk isi SPT untuk masa tahunan ya. Kita masuk ke menu isi SPT, daftar pemotongan pajak. Ini dalam 1 tahun yang akan kita setorkan nanti. Di sini ini adalah data yang tadi kita inputkan. Lalu di sini ada poin B. Poin B ini adalah yang tidak diisikan secara otomatis ya. Poin B ini adalah bagi pegawai tetap yang penghasilannya di bawah PTKP. PTKP itu kan 54 juta. Misalkan dalam setahun karyawan pendapatannya, gajinya itu di bawah 54 juta, maka akan kita masukkan di sini ya. Tidak masuk ke dalam inputan SPT 1721A1.
Oh ya, untuk formulir yang tadi, untuk bukti potongnya itu nanti kita serahkan ke karyawan, dan karyawan untuk melakukan lapor SPT tahunan. Ya, kalau itu untuk lapor SPT tahunan masing-masing karyawan harus melaporkan sendiri ya. Oke, di sini langsung saja kembali lagi ke poin B, jumlah karyawan. Jumlah karyawan yang memiliki penghasilan misalnya 3 orang. Nah, yang memiliki penghasilan dalam setahunnya itu di bawah PTKP, misalnya gajinya itu 2 juta per bulan. 2 juta kali dalam 1 tahun, 2 kali 12, 24 juta. 24 juta dikali 3, 24 juta dikali 3 karyawan, totalnya 72 juta. Ini dalam setahun ya. Langsung kita simpan. Jika kita ingin cetak, masuk lagi ke menu cetak. Jika kita scroll ke bawah, di sini ada jumlah yang harus disetorkan dalam 1 tahun ya. Di sini ada total 80 juta dari penghasilan bruto dalam setahun. Di sini ada 72 juta. Ini untuk karyawan di bawah PTKP penghasilannya. Ini untuk 80 juta untuk karyawan yang penghasilannya di atas PTKP. Untuk total yang harus dibayarkan dari perusahaan ke karyawan ini totalnya 152 juta yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji karyawan. Di sini untuk penyetoran pajaknya 650.000 ini dalam setahun. Jika kalian ingin ekspor, tinggal klik menu ekspor ke PDF. Ini langsung kesimpan ke folder galeri komputer kita ya. Oke. Jika kalian ingin langsung cetak, bisa kalian klik menu print report. Oke, kita close dulu. Setelah kita membuat SPT tahunan untuk laporan ya, kalian juga harus membuat untuk SPT untuk membuat 1 masa. Artinya ini untuk per bulan. Masuk ke menu isi SPT, langsung ke daftar pemotongan pajak, pilih yang 1 masa pajak. Yang tadi ini sudah kita buat untuk 1 tahun pajak. Ini 1 masa pajak. Artinya penyetoran untuk per bulan ya. Di sini masih kosong, kita tambah. Kita masukkan untuk data karyawan yang tadi kita buat untuk SPT. Bukti potong. Klik namanya. Misalnya namanya tadi namanya Akbar. Kita pilih yang kode objek pajak 2111, pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto tadi 60 juta. 60 juta ya, perkiraan 60 juta dalam setahun. Jika 1 bulan 60 juta dibagi 12 yaitu 5 juta. Ini estimasi gaji dalam 1 bulan. PPH dipotong. Jika tadi 650.000 dalam setahun, artinya kalau dihitung 1 bulan 650.000 dibagi 12 yaitu diperkirakan 54.000 untuk per bulan. Nah, lalu di sini kita simpan. Oke, untuk SPT 1 masa ini sudah kita buat. Ini pengisian sama kayak tadi ya. Ini bagian poin B nya juga sama. Kita pilih untuk pegawai yang penghasilan, jika kita hitung per tahun itu penghasilannya di bawah PTKP, misalnya 3 orang.
tadi untuk gajinya 2 juta ya, 2 juta untuk satu orang ya, berarti 2 juta kali 3 6 juta. Kita simpan, kita cetak untuk melihat datanya. Oke, inilah adalah tampilan daftar pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada satu orang karyawan, Akbar. Lalu di sini ada 3 orang yang penghasilannya per tahun itu di bawah PTKP. Di sini ada jumlah 11 juta. Ini dalam 1 bulan ya. Ini adalah 54 juta, 54 ribu ya, maaf. Ini adalah 54 ribu yang harus disetorkan, pada masa Desember 2022. Oke, setelah kita sudah membuat SPT 1 masa pajak dan 1 tahun pajak, lalu kita buat untuk SPT induk. Oke, di sini sudah ada daftar pemotongan. Di sini ada jumlahnya, jumlah perusahaan harus mengeluarkan untuk membayar karyawan. Ini adalah 54.000 yang harus disetorkan. Lalu yang kita harus isi hanya bagian pernyataan dan tanda tangan pemotong. Tempat kita isi Karawang, misalkan untuk tanggalnya tanggal 30/12/2022. Kita simpan. Oke, setelah kita sudah membuat untuk SPT induknya, lalu kita masuk ke isi SPT dulu ya. Untuk melakukan penyetoran ini harus kita isi untuk daftar SSP nya, harus dibuat dulu. Pilih menu tambah, lalu kita isikan nomor bukti PBK dan juga jumlah PPh yang di store itu 54.000 ya. Yang kita setorkan hanya yang per bulan itu 54.000. Oke, ini saya tidak isi ya. Kembali lagi kita untuk langsung melakukan CSP, laporan SPT. Langsung buat file CSP. Ini masih ada PPh terutang yang belum dibayar ya, karena yang tadi ini bagian ini saya tidak isi, bagian ini saya tidak isi. Nanti kalau misalnya ininya diisi, maka di CSP itu langsung muncul ya untuk formnya yang harus kita laporkan. Oke, mungkin sampai di sini video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.